Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat kudrat dan iradatnya kita semua masih bisa berkumpul dalam acara majelis pengajian Al-Qur'anul Karim keluarga besar SMKN 1 Raja Desa. Bapak ucapkan selamat kepada anak-anak untuk mengikuti kegiatan pengajian qiraatul Quran dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, belajar lagu-lagu Al-Quran bersama Bapak dalam kesempatan hari ini. Selamat dan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Semoga adanya kita mengikuti kegiatan ini menjadi salah satu asbabul wasilah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan diterima amal ibadah puasa pada tahun ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salamnya semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, tak lupa pada keluarganya, sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang Bapak himbau kepada anak-anak semua, pada kesempatan hari ini Bapak insya Allah akan membawakan salah satu materi, yaitu materi Al-Qur'anul Karim, belajar Al-Qur'anul Karim, yaitu berupa lagu-lagu Al-Qur'an, berupa ayat-ayat Al-Quran dan cara membacanya, berikut tajwidnya. Jadi kepada anak-anak yang sedang menyaksikan pada kesempatan hari ini, untuk mempersiapkan alat, yaitu pertama ayat buku Al-Quranul Karim, ya, yang ada artinya. Persiapkan Al-Quran yang ada artinya. Yang kedua, buku catatan atau tulisan untuk menulis beberapa hal-hal yang penting yang patut ditulis oleh kalian sebagai pembelajaran. Yang ketiga yaitu pulpen untuk cara menulis. Nah, itu mungkin yang harus kalian simpan, yang harus kalian siapkan dalam pembelajaran materi hari ini untuk pembelajaran Al-Quranul Karim. Kita mulai saja. Ya, yang kalau Bapak belajar mengikuti, coba kalian di rumah mengikuti ya, apa yang Bapak baca, apa yang Bapak sampaikan, simak baik-baik, dan apa yang Bapak bacakan, apa yang Bapak ajarkan, coba ikuti di rumah baik-baik ya. Kita mulai saja ya. Yang pertama kita mulai dari surah-surah pendek ya. Simak Al-Quran sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, ketika Al-Quran dibacakan, jangankan manusia, jin pun ikut mendengarkan. Nah, apalagi kalian sekarang, ya, supaya hikmah dan pahala ibadahnya kalian dapatkan. Meskipun dalam jarak jauh, niati dalam hati yang ikhlas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, semoga dengan niat ini kita semua mendapatkan pahala sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengkaji Al-Quran, yang mengkaji suatu ilmu di suatu majelis taklim, dan dia mendapatkan pahala lebih baik 1 jam saja. Ya, kalian belajar 1 jam saja. Kita belajar 1 jam saja mengkaji ilmu, mengikuti majelis taklim, pengajian dan sebagainya. Itu lebih baik daripada sholat 1 malam, ya. Dan apabila 1 hari kita belajar suatu ilmu, suatu bab, suatu kitab dalam satu majelis taklim, 1 hari sama dengan
sama dengan puasa 1 bulan. Nah, kita manfaatkan itu perbedaan pahala. Apalagi sekarang ketika bulan puasa kita mengikuti yang dilipat-lipatnya 700 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Coba niati dalam hati yang ikhlas, kita belajar mengikuti kajian-kajian ilmu, belajar menuntut ilmu sebagaimana yang diwajibkan Rasul. Kewajiban kita yaitu menuntut ilmu supaya kita senantiasa berada dalam ridho Allah dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, simak baik-baik, dengarkan niat yang ikhlas supaya kita termasuk orang-orang yang dijanjikan Rasulullah, yaitu orang-orang yang mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang berpuasa dan sholat malam 1 malam. Ya, kita belum tentu mampu mengikuti sholat malam 1 malam. Coba setelah sholat taraweh saja kita sudah capek, ya apalagi sholat 1 malam. Nah, ini kita belajar 1 jam saja dengan Bapak mempunyai pahala sholat 1 malam. Ya, tapi dengan hati yang ikhlas, niati dalam hati yang ikhlas, belajar mengkaji ilmu, mengkaji Al-Quran. Kita mulai saja. Ya, yang pertama Bapak ambil dari surah-surah pendek saja. Surah At-Takatsur, ya, Al-Hakumut Takatsur. Coba kalian buka Qur'annya, Al-Qur'annya. Yang tidak punya wudu dulu. Nah, coba ambil yang ada Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Nah, dari surah At-Takatsur kalian buka. Nah, surah terakhir, surah-surah pendek, surah-surah Makkiyah, surah-surah Madaniyah, surah-surah Makkiyah, surah-surah Madaniyah. Yang surah-surah pendek itu surah-surah Makkiyah yang diturunkannya di Mekah. Dan surah-surah Madaniyah yaitu surah-surah yang diturunkan di Madinah. Ya, biasanya surah-surah Madaniyah itu pada panjang-panjang seperti Al-Baqarah dan sebagainya. Kalau Makkiyah pendek-pendek, ya, yang bisa dipakai sholat taraweh, ya, yang dibaca pakai sholat taraweh itu biasanya yang paling favorit surah-surah Makkiyah, yaitu surah-surah yang pendek. Nah, itu harus hafal, wajib hafal kalian, ya, mumpung masih muda, otaknya masih baik, masih bagus. Coba hafalkan surah-surah Makkiyah, surah-surah pendek dari mulai Juz Amma, At-Takatsur dan sebagainya sampai An-Nas. Itu surah-surah penting, ya, itu wajib kalian hafalkan. Apalagi sekarang kalian masih belajar di SMK Raja Desa, Bapak mohon dan himbau hafalkan surah-surah pendek dari At-Takatsur minimal sampai surah An-Nas, ya. Insya Allah untuk menunjang kehidupan kalian di masa yang akan datang. Nah, dari surah At-Takatsur buka bersama-sama. Surah At-Takatsur artinya bermegah-megahan, ya, bermegah-megahan. Nah, ini At-Takatsur adalah salah satu surah yang diturunkan di mana? Di Mekah, namanya surah Makkiyah, ya. Surah Makkiyah artinya bermegah-megahan. Jadi kalian, ini surah At-Takatsur merupakan himbauan, pembelajaran, peringatan dari Allah kepada kita sebagai hambanya untuk senantiasa kalian, Bapak, dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus senantiasa hidup sederhana, jangan bermegah-megahan. Ya, kita mempunyai harta ini hanya untuk kecukupan bekal kita kepada Allah. Jangan ada yang bermegah-megahan atau berlebih-lebihan. Masih punya motor satu masih baik, masih bagus, masih bisa memakai itu satu motor, jangan kita beli untuk niat pamer atau ingin dipuji orang lain. Nah, itu. Kita punya HP baik, masih bisa pakai HP ini, kita cukupkan saja satu. Jangan ada HP ini, kita sudah beli lagi, yang ini juga belum lunas, kan gitu. Nah, jadi kita coba hidup sederhana sebagaimana Rasulullah SAW hidup sederhana. Ya, pakaian Rasulullah sobek, Rasul dikarut lagi, ya, dengan sendirinya, dikaput lagi dengan sendirinya. Sandalnya pegat, lah Rasul tarik sambung lagi. Nah, kita harus seperti itu, ya, karena tidak ada lagi teladan yang paling baik kecuali Rasulullah SAW. Uswatun hasanah, ya, kita harus contoh semua perilakunya, semua teladannya. Jangan kita masih punya sandal sudah beli lagi, apalagi sekarang hari Lebaran, ya. Kalau bisa
Kalau masih ada sendal-sendal yang baik di rak sendal itu masih yang baik, masih pada bagus-bagus. Nah, jangan beli lagi, manfaatkan saja yang ada kalau masih layak dipakai. Ya, itulah sifat mukmin yang meneladani Rasulullah SAW. Ya. Selanjutnya kecuali dalam segi ilmu kita harus berlomba-lomba dalam mencari ilmu, dalam mengkaji ilmu, mendapatkan ilmu supaya karena derajatnya orang yang punya ilmu Allah tinggikan, ya. Allah tinggikan derajat orang yang punya ilmu. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah meninggikan derajat-derajat orang yang mempunyai ilmu. Makanya, dari mulai lahir, kewajiban kita hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah dan mencari ilmunya. Karena beribadah kepada Allah tanpa ilmunya itu celaka. Ya. Wailu ya'lamu wa wailu ya'lamu thumma lam ya'mal. Orang yang pintar itu celaka jika tidak diamalkan. Orang yang bodoh itu celaka. Orang yang pintar juga celaka jika tidak diamalkan. Nah, ilmu-ilmu kalian dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, dan sebagainya. Sekarang ilmu-ilmu agama, ilmu sebagainya, ilmu mengaji Quran harus diamalkan. Ya, harus diamalkan. Jika kalian sudah tahu, sudah mencari ilmu dan mengetahuinya, tidak diamalkan, itu yang celaka. Ya, itulah sanksinya kita mengetahui. Jika sudah mengetahui hukum tidak diamalkan, kita celaka. Tapi kalau tidak tahu, ya tidak apa-apa. Tapi orang bodoh tidak mau belajar juga celaka. Nah, orang bodoh tidak mau belajar juga celaka. Makanya kita niat, kita belajar ilmu dan kita mengamalkannya. Itu yang paling susah, mengamalkannya. Jangan cuma belajar, amalkan di rumah. Punya satu ayat, bisa lagu satu kalimat, satu huruf, satu lagu. Kita amalkan, kita belajar di rumah. Ya. Kita baca tadarus di rumah, ya. Pakai suara kita yang baik, yang bagus untuk belajar Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Zainul Quran biaswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Hiasi, kata Rasulullah SAW, hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Kalian yang punya suara baik, hiasilah Al-Quran dengan apa? Hiasinya dengan lagu-lagu nada-nada. Ada lagu nahawan, ada lagu sikah, ros, dan sebagainya. Ya. Karena ada banyak lagu-lagu dalam Al-Quran. Di antaranya ada 7 lagu yang suka dipakai dalam tartilul membaca Al-Quran, murotalul Quran. Ya, ada lagu nihawan seperti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nihawan. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, itu contohnya. Itu contoh membaca Al-Quran dengan nada nihawan. Coba. Ya. Itu lagu pertama. Ya, lagu nahawan. Coba kalian belajar di rumah. Jangan cuma membaca Al-Quran sebagaimana mestinya. Bismillah, jangan seperti itu ya. Apalagi itu pernapasannya harus biasa diatur ya. Coba dalam ayat-ayat yang pendek ya, jangan sampai pernapasannya tidak bisa diatur. Jangan seadanya membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seperti itu. Kalian sekarang sedang belajarlah pakai pernapasannya dari ayat sampai ayat, dari wakaf sampai wakaf. Ya, itu karena ada membaca Al-Quran seperti itu. Jika tidak dipakai dosa ya. Pakai tajwidnya pakai ada gunnah, ada mentubi'i dan sebagainya. Pakai ya. Al-Quran itu berbeda dengan membaca yang lain ya. Membaca Quran dan sebagainya beda. Al-Quran itu harus memakai adab, ada tajwid, ada cara bernapas, ada lagu dan sebagainya. Tidak bisa sembarangan ya. Tidak bisa pakai lagu-lagu Jawa, tidak bisa. Al-Quran dimasukkan lagu Jawa, tidak bisa itu. Ya, jangan ikuti ya. Karena Al-Quran sudah ada bab-babnya, ada adab-adabnya sebagaimana dulu para tabi'in, para sahabat ya membaca Al-Quran.
Nah, itu lagu Nahawan. Yang kedua ada contohnya lagu yang lagi trennya. Lagu Ros bisa. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhaakumut takatsur. Lagu pertama. Coba ya. Coba perhatikan. Lagu pertama nadanya tinggi. Alhaakumut takatsur. Nah, nadanya tinggi. Ya, coba kalian baca di rumah. 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur. Yang kedua digantung. Hatta zurtumul maqabir. Nah, tingkatan kedua, lagu kedua. Hatta zurtumul maqabir. Coba sama-sama di rumah. 1, 2, 3. Hatta zurtumul maqabir. Nah, lagu ketiga, 3 lagu. Nah, biasanya 3 lagu. Nah, ini lagu yang ketiga. Coba perhatikan. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, memasuki nada yang paling rendah, tinggi, gantung pertengahan, terus yang ketiga rendah. Ya, yang punya cengkok pakai cengkoknya, hiasa sebaik-baiknya. Tapi masukkan lagi, jangan lupa tajwidnya dipakai. Jangan lagu baik tapi tajwidnya amburadul, ya. Lebih baik tajwid dipakai meskipun tidak ada lagu. Lebih baik juga tajwidnya ada, lagunya masuk. Nah, itu yang baik. Kembali lagi, coba. Lagu pertama dari Ta'un, ya. Perhatikan. Kalian contoh di rumah, kalian ikuti Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Nah, itu contohnya. Ya, lagu 1 tinggi, lagu yang kedua turunkan sedikit pertengahan, digantung. Ya, lagu yang ketiga itu lagu terakhir, ya, bayati rendah. Ya, coba kalian di rumah belajar, ulang terus dari Ta'un sampai ayat terakhir tadi surah At-Takasur. Dimulai dari ayat 1, coba ulang lagi. Coba 1 kali lagi Bapak contohkan, kalian ikuti di rumah. Kalian dengan suara ikuti Bapak seperti Bapak, ya. Seperti Bapak di rumah kalian. Laki-laki harus sama dengan Bapak suaranya. Ya, jangan kalah. Kalau Bapak tinggi, kalian harus tinggi.
Kalau Bapak rendah, kalian harus tinggi karena masih muda, suaranya masih baik-baik. Coba keluarkan suaranya. Nanti kalau sudah terbiasa, kalian akan terbiasa, ya. Coba keluarkan. Semakin tinggi, semakin baik. Kalau belajar itu harus tinggi, nada tinggi, ya. Supaya nanti kalau dipakai, pakai nada rendah, pakai nada tinggi sudah terbiasa. Kembali lagi satu kali lagi. Surah At-Takasur ayat 1 sampai akhir, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba ikuti di rumah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian ikuti. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ayat pertama, lagu pertama. Nada tinggi. Alhaakumut takatsur. Coba sama-sama di rumah. 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur. Lagu yang kedua, perhatikan. Hatta zurtumul maqabir. Sama-sama di rumah. 1, 2, 3. Hatta zurtumul maqabir. Lagu yang ketiga, perhatikan. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalla sawfa ta'lamun. Lagu yang keempat. Kembali lagi ke lagu pertama yang nada tinggi tadi. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Coba sama-sama di rumah. 1, 2, 3. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Lagu yang kedua. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Coba ikuti di rumah kalian. 1, 2, 3. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lagu yang ketiga. Latarawunnal jahim. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Latarawunnal jahim. Terus kembali lagi kepada yang awal. Lagu pertama. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Coba sama-sama di rumah. 1, 2, 3. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Nah, berhubung ayat terakhir, ya, kembalikan ke ayat yang ke lagu yang ketiga dengan nada rendah. Ya, jangan lagu yang kedua. Ya, berhubung ini ayatnya sudah habis yang terakhir. Jadi setiap lagu yang terakhir kembalikan kepada lagu yang ketiga meskipun masih bagian yang kedua yang ke satu, ya. Karena ini habis ayatnya sudah terakhir, ya, lagu terakhir. Jadi ayat terakhir pakai lagu terakhir. Pakai lagu yang ketiga dengan nada rendah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, jadi dimasukkan setiap ayat yang terakhir pada surat, dimasukkan lagu yang ketiga. Coba di rumah di awal, ya, belajar lagi dari awal, dari mulai ta'un,
Bismillah ayat pertama, ayat kedua, ketiga dan sebagainya dengan lagu-lagu yang barusan Bapak ajarkan kepada kalian di rumah. Coba pakai lagu Nihwan boleh, mau pakai lagu yang barusan boleh, ya, Guros boleh. So, ya, ada 3 lagu Nihwan, 3 lagu. Yang pertama tinggi, gantung, sedang, terus rendahnya. Ros juga sama seperti itu, ya. Lagu yang pertama nada tinggi, yang kedua nada sedang, yang ketiga nada rendah. Coba yang pakai lagu mana saja, belajar pakai lagu sekarang. Ya, harus ada perubahan, harus berubah. Ya, harus berubah. Sebagaimana anjuran Rasul harus diusahakan berubah, membaca Al-Quran itu harus pakai lagu, harus pakai nada dengan yang nada-nada yang baik. Ya, karena itu anjuran Rasulullah, bukan anjuran Bapak. Kalian belajar di rumah. Sama seperti ayat-ayat yang seterusnya, mau ayat surat-surat yang terusnya. Ya, ini sebagai contoh saja surah At-Takasur. Coba masukkan pada surah Al-Asri. Satu lagi coba masukkan pada surah Al-Asri, dengarkan. Ya, Bapak contohkan, dimasukkan pada surah Al-Asri, yaitu Al-Asri demi waktu asar. Ya, makanya sholat asar wajib kalian mengikuti sholat asar sebagaimana kewajiban yang 5, ya, kewajiban kalian sholat, kewajiban kita kepada Allah yaitu sholat 5 waktu, terlebih lagi sholat asar. Kenapa dipakai sumpah oleh Allah sholat asar, wal asri demi waktu asar? Nah, karena waktu asar ini salah satu waktu yang ketika amal kita satu hari disetorkan atau dilaporkan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat-malaikat. Ya, jadi alangkah baiknya ketika amal kita disetorkan oleh Allah kepada Allah oleh malaikat-malaikat, kita sedang berjamaah sholat asar. Makanya al-asri dipakai sumpah, dipakai qasam, ya. Nah, dalam Al-Qur'an wal asri demi waktu asar, seperti duha wa duha, ya, wattini waz zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu buah-buah yang ada di dunia. Allah jadikan sumpah. Wattini demi. Ya. Allah jadikan. Kenapa? Karena ini buah tin dan buah zaitun merupakan suatu buah-buahan yang sangat besar sekali khasiatnya. Ya, obat-obatan untuk kita dan kelestarian alam semesta ini. Nah, coba masukkan kepada surah Al-Asri satu lagi contoh, ya. Dari At-Takasur tadi kalian sudah belajar, coba hafalkan di rumah. Menurut lagu-lagu yang Bapak sampaikan tadi, mau Nihwan, mau apa saja terserah kalian. Ya, ada 3 tahapan. Coba kita masukkan kepada sekarang, pindah surah Al-Asri, ya, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia itu rugi semuanya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali kalian nih. Kalian yang lagi belajar sekarang, kecuali orang-orang yang beramal soleh, yang melaksanakan kebaikan, itu tidak akan menerima kerugian. Semua yang di muka bumi itu semuanya rugi, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Ya, kita semua sekarang sedang belajar Al-Quran, belajar kalamullah, belajar tajwid, ada dalam membaca Al-Quran, terjemah Al-Quran, cara membacanya, sedang berpuasa. Ya, semoga ini menjadi amal soleh dan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan termasuk orang yang rugi tadi, ya. Makanya niati dalam hati yang ikhlas, ikuti pelajaran-pelajaran dalam pelajaran pesantren Smartren Ramadan, ya. Ikuti semuanya kegiatan Smartren Ramadan, anak khususnya kepada anak-anak keluarga besar SMKN Satu Raja Desa. Coba ikuti dari awal sampai akhir dengan niat yang ikhlas, niat thalabul ilmi, niat taqarrub kepada Allah, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Asri tadi. Satu kali lagi, ya, Bapak contohkan dalam surah Al-Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Wal asr. Ya, ro-nya diambil. Wal asr. Ya, ada ro-nya, ya, ro sukun harus dibaca. Wal asr. Innal insana lafi
khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, satu kali lagi. Nada pertama wal asr tinggi. Nada yang kedua innal insana lafi khusr. Lagu yang ketiga illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, itu contohnya ayat lagu pertama, ayat pertama sampai ayat ketiga dengan lagu nada tinggi yang pertama, kedua pertengahan, yang ketiga yaitu nada rendah. Coba praktekkan di rumah bareng satu kali lagi. Kalian baca di rumah satu kali lagi, coba bersama-sama ya, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, coba baca sama-sama dari mulai tahun sampai ayat ketiga terakhir surah Al-Asri, bersama-sama baca. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, mulai nada yang pertama. 1, 2, 3. Wal asr. Ayat kedua, lagu yang kedua. Innal insana lafi khusr. Ayat yang ketiga dengan lagu yang ketiga. 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, seperti itu ya. Coba hafalkan di rumah, belajar lagu-lagu nadanya dan sebagainya. Kaji arti-artinya dan tajwid-tajwidnya harus masuk, pakai lagu dengan pakai lagu beserta tajwidnya. Jangan cuma hafal lagu tapi tajwidnya tidak masuk, pakai tajwidnya. Seperti gunakan setiap nun bertasdid, mim bertasdid. Setiap ada nun dan mim bertasdid yang bertasdid harus dibaca dengung, ya. Harus lama. Innal insana lafi khusr. Mantobi'i setiap alif patah ya. Alif diikuti patah ya, ya diikuti kasroh sukun, wawu diikuti dhammah sukun. Nah, setiap ada alif ada 3 ya. Setiap ada alif ya wawu pasti dibaca panjang. Itu kalimah mad, itu harap mad ya. Setiap di Al-Quran ada kalimah alif, ada huruf alif atau harap ya atau harap wawu. Hati-hati karena itu ada harap mad, biasanya dibaca panjang. Kalau tidak harap lin atau madlin ya, dibaca leles ya. Nah, biasanya dibaca panjang. Contoh insana. Nah, nah itu ada sin dipatah tapi kedepannya ada alif. Nah, ini alif menjadikan sin harus dibaca panjang, 2 harkat. Itu namanya mad tabi'i ya. Insana. Kalau ing yang dengung-dengung apa? Yang samar itu ikhfa. Innal. Nah, coba di ayat kedua itu. Innal itu apa nama? Itu gunnah musyaddadah. Setiap nun dan mim ada batas tasdidnya di atas harus dibaca dengung ya, dengungkan di hidung. In. Nah, harus seperti itu bacanya. Yang kedua ing beda lagi dengan itu gunnah ya. Yang sekarang ini ikhfa. Ikhfa itu harus dibaca samar. Ing ya, samar, jadi tidak jelas. Kalau samar itu tidak jelas, gak tahu apa yang dibaca, bukan nun, bukan sin, ing ya, dengung aja sama ya. Setiap nun bertemu huruf yang 15 ya, itu harus dibaca ikhfa atau samar. Ing itu juga dibaca lama, jangan sebentar ya, minimal 2 harakat. Nah, sa ada sin berpatah, kedepannya ada huruf alif diikuti alif, itu harus dibaca panjang, namanya mad tabi'i
Ya, fathah diikuti alif, kasroh diikuti iya, wawu diikuti domah diikuti wawu diikuti domah. Ya, domah diikuti wawu sukun. Itu semuanya harap mad, alif, iya, wawu itu siap-siap harus dibaca panjang biasanya. Ya, nah itu namanya mad tabi'i sana. Nah, itu harus dibaca panjang. Coba yang lainnya, nah fi, nah fi itu ada iya ya. Kasroh diikuti ya sukun, fa-nya harus dibaca panjang, fi, la fi. Ya, itu sama namanya mad tabi'i. Coba belajar lagi yang lain, baca terus surat per surat, ayat per ayat, tajwidnya, idhar dan sebagainya. Kalau idhar harus jelas, harapnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Nah, itu yang 6 itu harus dibaca jelas. Ya, harus dibaca jelas. Berbeda dengan ihfa yang 15 itu harus dibaca samar. Ya, kalau ini harus jelas. Juru finharin. Nah, finharin kasroh atau nun sukun bertemu ha atau hamzah ya, itu atau kho ya. Itu harus dibaca jelas. Nah, itu sebagai contoh saja. Coba kaji-kaji yang lain. Ya, tajwidnya yang pertama tadi Bapak jelaskan gunnah, itu setiap nun dan mim harus dibaca, kalau ada yang tasdidnya harus dibaca dengung ya. Jangan dibaca pendek, harus panjang minimal 2 harakat. Terus yang kedua yaitu ikhfa, contoh ing ya, itu harus dibaca samar. Ikhfa itu harus dibaca samar, atau tidak jelas ya. Ikhfa samar lama dibacanya 2 harakat dan atau lebih. Terus yang ketiga itu mad tabi'i. Huruf mad tabi'i ada 3 ya. Yang pertama alif diikuti fathah diikuti alif, yang kedua kasroh diikuti iya, yang ketiga domah diikuti waw. Tapi yang ada sukunnya. Jadi jika ada alif diikuti fathah diikuti alif bersukun, iya diikuti kasroh diikuti iya bersukun, domah diikuti waw sukun, itu namanya mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat ya. Jangan lebih. Ya. Kalau mad diikuti hamzah, nah itu beda lagi. Mad jaiz munfasil atau mad wajib munfasil. Ya, kalau kan mad tabi'i kedepannya bertemu lagi dengan hamzah atau alif, itu mad jaiz atau mad wajib. Mad bertemu lagi alif, jadi panjang 6 harakat. Ya, tapi kalau ada alifnya jadi 2 harakat, namanya mad tabi'i. Ya. Mungkin itu saja yang Bapak jelaskan pada pembelajaran hari ini, pada pembelajaran pertama hari ini. Yang pertama tadi surah At-Takasur, yang kedua surah Al-Asri, dimulai dari belajar lagu, belajar nada, ada nada nihawan, nada ros dan sebagainya. Masukkan ada 3 lagu, coba kalian baca di rumah sesuai tajwidnya, pasukan belajar lagi lagunya. Yang lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga tadi belajar di rumah. Semoga apa yang Bapak sampaikan dimulai dari surah At-Takasur, ya kajian surah At-Takasur dari mulai lagu, penjelasan secara umum At-Takasur, yang kedua Al-Asri ya dari mulai nada dan tajwidnya, ada manfaatnya untuk Bapak khususnya, umumnya untuk kalian masing-masing. Yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari Bapak sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam kepada orang tua kalian di rumah. Mohon maaf. Semoga kalian bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan khusyuk sebagaimana mestinya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian saja. Kalian belajar di rumah, banyak-banyak tadarus di rumah, sebisa mungkin, paling banyak sebisa mungkin ya. Semakin baik, semakin banyak, semakin baik, semakin bagus ya. Hindari perkara-perkara atau sesuatu yang tidak baik, yang tidak berguna, yang bisa membatalkan puasa. Ya, itu sedikit menjelaskan atau wasiat Bapak sebagaimana kewajiban Bapak sebagai guru kalian kepada kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.